Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, baik yang hadir secara online maupun offline di Sekre. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan para narasumber di sore ini. Kita di acara Ganesha Startup Club yang hari ini kita bekerja sama dengan Badan Alumni Finance Alumni. Badan Alumni Finance Alumni ada Mas Christian. Jadi tamu kita juga hari ini cukup spesial. Satu dari SRI, Society of Renewable Energy, sudah hadir Mas Zagi Berian. SRI ini organisasi pemuda di sektor energi dan lingkungan, sudah memiliki 40 chapter ya di berbagai universitas di Indonesia. Kita berikan kesempatan dulu ke Mas Zagi Berian dari Society of Renewable Energy menyampaikan paparannya. Silahkan Mas Zagi. Oke, makasih Mas Luki. Selamat sore ibu sekalian, ibu atau mbak. Lalu selamat sore juga Mas Rudi. Perkenalkan, saya Zagi Berian. Saya di IAITB juga ikut bantu dalam kemenkoannya Mas Rudi yang menangani di Merdeka Belajar. Untuk saat ini saya memang sedang membangun sebuah platform organisasi buat teman-teman generasi muda di Indonesia yang memang concern terhadap energi dan juga lingkungan, kurang lebih seperti itu, yang disebut Society of Renewable Energy. Nah, jadi pada kesempatan sore ini saya ingin sharing mengenai SRI secara garis besar dan apa sih yang kami sedang jalani dalam periode 1-3 tahun ke depannya. Nah, jadi kami dilatar belakangi oleh climate change. Bapak Ibu sekalian mungkin tahu, sekarang kan kita memang harus menjaga temperatur bumi itu 2,5 derajat, tidak naik 2,5 derajat, bahkan harusnya dijaga di 1,5 gitu kan. Dan memang udah banyak riset yang menangani itu, kita melihat ada opportunity gitu di Indonesia. Jadi kita akan reach bonus demografi di tahun 2045 gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita create masa di tahun segitu biar kita bisa membangun Indonesia jauh lebih baik lagi gitu kan. Nah, maka dari itu kami membuat SRI. Jadi kita itu memang ingin mengempower anak-anak muda yang ada di Indonesia untuk accelerate transisi energi, kurang lebih kan kayak gitu. Nah, dengan misi kami itu ingin menyebarkan awareness terhadap energi bersih, lalu juga climate change seperti apa, dari lower level education sampai higher level education gitu kan. Dan juga kami ingin memprovide practical experience gitu di sini. Kami ingin memberikan kesempatan buat teman-teman generasi muda itu untuk meningkatkan kapabilitasnya, karena kan kita tahu ketika kita pengen berkompetisi di dunia industri, kita harus punya kapabilitas yang cukup atau memadai gitu kan. Nah, selanjutnya kita juga punya program-program yang pengen meningkatkan inovasi kepada teman-teman. Jadi teman-teman kalau udah punya inovasi, kami biasanya salurkan juga dengan partner-partner kami, atau kami juga bisa membantu memberikan micro grants gitu kan untuk membuat mereka menciptakan prototipe gitu kan. Dan memang pada prinsipnya ketika kita menjalani ini, kita meningkatkan kolaborasinya gitu melalui Pentahelix kolaborasi. Nah, journey-nya kami dimulai di 2019, Bapak Ibu Mas Mbak sekalian. Jadi dulu saya di ITB di tingkat 3 saya membangun SRI, itu masih ada 10 orang waktu itu. Lalu kami di 2020 mulai expand ke 24 gitu kan, dan kami pernah melakukan sebuah webinar dan mendapatkan rekor muri. Dalam 1 minggu tuh pendaftarnya kurang lebih 45.000 orang gitu kan untuk masuk ke webinar kami. Nah, ketika memang antusiasmenya sudah tinggi, kita sudah mulai lagi menerima student chapter yang ada di Indonesia. Di tahun 2021 itu udah jadi 37 student chapter, dan saya pribadi jadi representatifnya Indonesia di COP 26 di Glasgow waktu itu, dan kami banyak berdiskusi dengan negara-negara luar untuk anak-anak mudanya gitu kan, dan sharing gitu kan bagaimana caranya kita bisa meningkatkan gitu di Indonesia. Nah, terlebih sekarang di 2022 sudah ada event yang sangat besar gitu kan, G20.
Pak Presiden juga sudah memandatkan bahwa transisi energi itu menjadi prioritas utama gitu kan. Lalu untuk di Kementerian SDM sebagai pengampu transisi energi ini, memang pesan dari Pak Menteri, Bapak Arifin Tasrif itu bagaimana caranya meningkatkan involvement anak-anak muda gitu dalam G20 ini. Nah, makanya kami involve di G20, baik itu di working group-nya, lalu di engagement group-nya dengan B20 gitu kan, lalu juga ada dengan C20, Y20 dan lain sebagainya gitu. Jadi memang ramai sekali di tahun 2022 ini. Nah, strukturnya untuk yang mengelola semuanya itu bentuknya yayasan, tetapi untuk yang student chapter-nya mereka itu di bawah kampusnya masing-masing. Jadi kita mengorganize mereka, mensinkronkan mereka, dan juga membantu mereka menciptakan program-program. Nah, ini ada beberapa program kita untuk levelnya awareness. Kita punya edukasi energi ke anak SMP dan juga SMA. Lalu ada International Summit juga, event tahunannya kita. Lalu kalau theoretical understanding, kita punya platform khusus SRI Women. Nah, SRI Women itu udah banyak kolaborasi dengan donor-donor dari luar gitu kan, menghimpun workshop buat para perempuan yang ada di Indonesia, khususnya di sektor energi gitu, dan juga sektor lingkungan. Nah, setelah itu kita punya learning management systemnya gitu kan. Jadi kita punya modul-modul yang diberikan kepada teman-teman. Nah, ini juga kita masukkan ke dalam satu platform gitu kan. Jadi teman-teman kalau misalkan mau belajar itu tinggal membuka aja modul-modul yang dimiliki oleh SRI itu sendiri. Nah, kalau practical experience, ini kita punya platform pencarian kerja. Kita kemarin dapat dana dari Jerman gitu kan untuk membangun platform pencarian kerja khusus di sektor energi and sustainability. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu Mas Mbak semuanya familiar mungkin dengan platform pencarian kerja, kita akan sama seperti itu, tetapi lebih one stop solution juga, ada coachingnya juga, ada counselingnya gitu kan. Cuma memang spesifik di energy and sustainability. Kalau di Go Grilya ini programnya SDM, kita juga banyak bantu di sini, yang memang lebih fokusnya ke panel surya atap gitu kan instalasi. Terus untuk yang sintesisnya, kita memberikan akses listrik ke desa-desa, jadi kita mendapatkan grants gitu kan, baik dari nasional atau internasional, kita diberikan sekian dolar gitu kan, lalu kita membangun panel surya ke desa-desa setempat gitu kan. Nah, jadi kita memberikan wadah buat teman-teman semuanya untuk juga menambah experience mereka dan juga menambah portofolio sebelum mereka lulus. Jadi setelah mereka lulus itu mereka sudah punya standar tertentu gitu. Dan kita punya riset centernya juga. Ini memang kan teman-teman kita banyaknya yang S1 dan juga S2 gitu kan. Nah, teman-teman S2 ini banyak sekali yang antusias membuat riset-riset di sektor energi and sustainability, dan mereka tergabung dalam think tank division ini gitu. Kalau Pentahill collaboration yang kita pernah lakukan gitu kan, ini beberapa gitu, baik dari nasional dan internasional, kita sudah punya kolaborator dan juga partner yang sering banget bikin acara-acara bareng kita gitu kan. Terlebih untuk kementerian itu ada dari Kemlu, Kementerian Luar Negeri, ada dari Kemenkyu, KSDM, KLHK dan juga BUMN gitu. Nah, itu mereka sering sekali mensupport gerakan-gerakan yang dilakukan oleh generasi muda ini. Tuh. Nah, ini sebaran kita ada di mana saja. Kita masih belum ada di Papua. Mudah-mudahan tahun ini atau misalkan tahun depan kita ada pembukaan chapter juga di Papua gitu. Ini list-listnya student chapter. Untuk impact-nya ya, ini memang kita sering tracking gitu ya, impact kita tuh di publik seperti apa gitu, dan ini kita identify berdasarkan program-program yang kita miliki gitu kan. Nah, ini juga di Instagram, jadi banyak sekali Instagramnya SRI. Kalau misalkan Bapak Ibu Mas Mbak semuanya search gitu di Instagram SRI, itu ada banyak akun, itu bukan berarti akun palsu, tetapi memang akun dari student chapter masing-masing gitu. Kita ada website, ada LinkedIn yang memang viewersnya sudah lumayan, sudah bisa punya traction kepada masyarakat yang ada di Indonesia atau di luar negeri, khususnya yang fokus energi and sustainability gitu. Nah, ini yang kita mau coba berikan gitu kan, karena kita tahu bahwa level ini harus ditempuh oleh teman-teman semuanya. Nah, untuk level awareness, kita selalu mendorong kepada government dan juga kepada media untuk menyebarluaskan gitu kan. Kita selalu berdiskusi. Jadi kalau misalkan ada awareness apa-apa, selalu kita kolaborasikan gitu. Nah, kalau misalkan untuk yang levelnya understanding ini,
kita engage kepada para kampus-kampus yang ada di Indonesia atau yang ada di luar negeri untuk membuat suatu terobosan baru, misalkan ada workshop gitu, terus misalkan ada lagi pelatihan-pelatihan yang sifatnya itu hands-on ke lapangan. Ini selalu kita engage gitu kan di situ, dan juga ada private sector yang datang di situ. Nah, kalau misalkan private sector, mereka sebagai pengampu yang punya expertise di situ, punya fasilitas gitu kan. Mereka sering sekali untuk willing untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman, udah masuk aja ke fasilitas saya gitu kan. Silakan menggunakan atau join bareng gitu dengan perusahaan tersebut. Nah, kalau misalkan intrapersonal ini juga menurut saya juga penting sekali untuk dimiliki oleh semuanya gitu, oleh generasi muda ini. Nah, kita selalu propose kepada corporate atau government jika memang kita punya riset kita menunjukkan bahwa teman-teman di wilayah A, B, C, atau D membutuhkan program seperti ini, jadi kita join bareng gitu kan di situ. Dan yang terakhir juga advocate ke renewable energy. Jadi kalau misalkan teman-teman itu udah punya certain knowledge at certain level gitu kan, biasanya mereka willing untuk advocate kepada lingkungan sekitar gitu. Apa pentingnya energi bersih, apa yang mereka ciptakan, apa yang seharusnya dilakukan oleh bersama-sama gitu. Karena hal itu yang ini kita bangun gitu di Indonesia gitu. Sampai kita identified barriers-nya, memang edukasi itu tidak standar di Indonesia, fasilitasnya kurang, akses ke funding-nya juga kurang memadai, dan juga yang terakhir adalah demand dari company-nya di sektor green jobs itu belum terlalu besar gitu. Nah, ini kita sampai membuat structure, di mana strukturnya itu untuk mengembangkan ekosistem anak muda gitu. Ini skalanya skala internasional. Ini kita sedang bangun kerjasama juga dengan Global Council SDG 7 gitu kan, SDG 7 Youth Constituency. Terus juga kita propose juga kepada Kementerian Luar Negeri. Jadi hal-hal seperti ini yang harus dibangun gitu. Semuanya jelas, semuanya tertracking. Bagaimana orang-orang itu mempropos suatu proposal, komitiesnya itu ingin involve juga di situ dengan memberikan advice atau expertise mereka, lalu juga ada showcasing-nya gitu, dan parameter-parameter tertentu. Jadi kan memang bottleneck-nya itu adalah yang pertama adalah kapasitas, yang kedua adalah funding. Ketika memang funding-nya teman-teman itu nggak bisa dapat, mereka nggak bisa mengembangkan project-projectnya mereka gitu kan. Nah, bagaimana caranya make sure project-project mereka itu bisa memenuhi kriteria peminjaman dan lain-lain sebagainya. Nah, itu dibantu oleh lembaga-lembaga yang memang punya expertise di situ. Nah, ini yang kita bangun framework-nya untuk dikembangkan menjadi suatu ekosistem. Kurang lebih itu aja. Ini yang terakhir sebagai penutup kegiatan-kegiatan kecil kita gitu di sektor energi bersih dan juga di sektor lingkungan. Mungkin itu saja Mas Luki. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Luki.